Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Taib dengan NIM 2106110200296. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Materi yang akan saya paparkan dalam video ini berjudul pengambilan sampel dan besaran sampul dengan metode statistik. Yang pertama, korelasi. Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Sedangkan statistik korelasi ialah metode atau cara guna mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Berikutnya ada jenis korelasi. Jenis korelasi terbagi atas 3. Yang pertama, korelasi sederhana. Merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil bersifat kuantitatif. Kuatnya hubungan yang dimaksud antara dua variabel ini adalah apakah hubungan tersebut lemah, erat, atau tak erat. Sedangkan bentuk hubungannya apa berbentuk korelasi linear positif atau negatif. Yang kedua, korelasi parsial. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas, sehingga pada nantinya akan dapat dengan mudah guna melakukan kontrol dari salah satu variabel tersebut. Yang ketiga, ada korelasi ganda. Adalah korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkorelasi variabel independen, sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Berikutnya ada bentuk korelasi. Bentuk korelasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, korelasi linear positif. Ciri dari korelasi linear positif ada 2. A. Perubahan nilai yang secara teratur diikuti nilai variabel di arah yang sama sehingga mengalami kenaikan. B. Perubahan nilai koefisien yang ada pada pasangan data dari variabel akan memiliki bentuk linear yang positif. Yang kedua, ada korelasi linear negatif. Ciri dari korelasi linear negatif adalah A. Perubahan nilai yang secara teratur diikuti pada nilai variabel namun mempunyai arah yang justru berlawanan dengan kenaikan variabel tidak teratur. B. Nilai koefisien bisa menunjukkan beberapa pasang data yang memiliki linear negatif dengan ditekanan yang kuat. Yang ketiga, tidak berkolerasi. Ciri dari korelasi tidak berkolerasi adalah A. Perubahan kenaikan nilai terkadang diikuti juga penurunan pada kenaikan dari variabel yang berlawanan. B. Nilai koefisien mempunyai pasangan data dengan tingkat korelasi yang lemah. Berikutnya ada regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Berikutnya ada fungsi regresi. Terdapat berbagai fungsi regresi yang penting untuk diketahui. Yang pertama, memprediksi masa depan. Pertama, fungsi yang dimiliki regresi adalah menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan risiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Anda hendak menganalisis masa depan yang berkaitan dengan permintaan produk. Kira-kira berapa jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen? Hasilnya bisa ditemukan dengan metode regresi. Selain itu, perusahaan asuransi juga memakai regresi untuk mengestimasi status kredit dari nasabah dan perkiraan angka klaim dana dalam periode tertentu. Yang kedua, memperbaiki error. Seorang manajer paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Namun, dengan fungsi regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan, masalah tersebut dapat teratasi.
Misalnya, ketika manajer merasa bahwa memperpanjang waktu buka toko bisa meningkatkan penjualan. Ternyata setelah menghitung regresi, keputusan tadi malah merugikan budget perusahaan. Jadi, fungsi analisis regresi dalam menghindarkan kesalahan sangat membantu si manajer. Yang ketiga, memberikan wawasan baru. Pencarian data bisa memberikan wawasan yang baru dan segar. Para pebisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka. Namun, tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. Contohnya, mencari data lewat analisis regresi dapat menunjukkan lonjakan penjualan selama hari-hari tertentu dalam seminggu dan penurunan di hari lainnya. Manajer dapat membuat penyesuaian untuk kompensasi, mulai dari menyediakan stok yang tepat pada masing-masing hari, mencari bantuan ekstra, atau bahkan memastikan ketersediaan staf dan produk pemasaran terbaik di hari-hari tersebut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanannya setelah matang. Jadi, mereka tidak perlu mengandai-andai dampak tanpa data real. Berikutnya ada korelasi antar variabel. Ada 4 jenis korelasi yang harus kita pahami. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contohnya, dalam pertanian, jika dilakukan penambahan pupuk atau X, maka produksi padi akan meningkat atau Y. Yang kedua, korelasi negatif. Jika pada korelasi positif peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contohnya, apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Yang ketiga, tidak berkorelasi atau berkorelasi lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contohnya, panjang rambut X dengan tinggi badan. Tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Yang keempat, korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pancaran. Berikutnya ada garis kuadrat terkecil. Regresi linear atau metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data yang memiliki atau dibentuk memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linear. Metode ini dianggap sebagai metode terbaik dengan nilai penyimpangan terkecil jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Suatu persamaan linear akan memenuhi Y sama dengan AX tambah B, dengan X dan Y merupakan variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan parameter. Jika kita mempunyai sekumpulan data pasangan, X, Y, dan data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik linear, maka akan diperoleh suatu garis lurus. Berikut ANOVA untuk pengukuran korelasi. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama serta diambil dari populasi yang homogen. One-way ANOVA digunakan untuk menganalisis varians variabel dependen yang kuantitatif dari satu faktor yang bervariabel independen.
Dalam teknik one way, ANOVA menggunakan metode pengujian hubungan antara satu variabel tergantung yang berskala interval atau rasio atau parametrik dengan satu atau lebih variabel berskala nominal atau non-parametrik. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. Selanjutnya ada jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independent variable atau variabel bebas, dan jumlah variabel responses, dependent variable atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada univariate. Terdiri atas 3. Yang pertama, univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua, univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga, univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang kedua ada multivariate. Terdiri atas 3. Yang pertama, multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya, koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Yang pertama, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Selanjutnya, regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau X dengan satu variabel tak bebas atau Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Persamaannya secara matematik yakni Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel tak bebas, A sebagai konstanta, B sebagai konstanta regresi atau slope, dan X sebagai variabel bebas. Selanjutnya, regresi nonlinear. Model regresi nonlinear dalam parameter dibagi menjadi 2, yaitu model nonlinear secara intrinsik linear dan model nonlinear secara intrinsik nonlinear. Model regresi nonlinear secara intrinsik linear adalah model yang dapat ditransformasi ke dalam bentuk linear dengan menggunakan fungsi in. Sedangkan model regresi nonlinear secara intrinsik nonlinear adalah model yang tidak dapat ditransformasi ke dalam bentuk linear. Yang terakhir, kesimpulan statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Selain itu juga memberikan dan menjelaskan data bisnis beserta informasi yang benar. Menarik kesimpulan dari populasi yang besar, menggunakan informasi dari sampel, dan membuat perkiraan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis.
Baik, itulah video yang telah saya buat mengenai pengambilan sampel dan besaran sampul dengan metode statistik. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan sekian, terima kasih.